A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini tanggal 8 Mei 2024 atau di kalender Islam tanggal 28 Syawal ya. Masya Allah, luar biasa, ternyata penghujung Syawal juga hampir beres, dan tentu saja kita, bagi yang tinggal ada dikit lagi, 1 hari 2 harian lagi, kita ada yang puasa saum gitu ya, mangga silakan. Alhamdulillah, guru kita semua, Kiai Haji Muhtar Khalid telah hadir tengah-tengah kita, agak sedikit flu, agak sedikit kurang enak badan, tetapi semangat beliau ini luar biasa ya, tetap seolah-olah kayak yang tidak sakit aja. Masya Allah, luar biasa. Kita akan mencoba membawakan sebuah tema tentang silaturahmi pembuka rezeki ya. Luar biasa ini, meskipun temanya agak terkesan sering, tetapi ya lagi-lagi banyak orang yang kadang-kadang ada pakait yang apa tadi namanya ya, yang tidak agak susah buat memaafkan atau juga meminta maaf lebih dulu. Itu juga hal yang saya pikir harus segera kita bereskan. Luar biasa, tak langsung lama, kita akan lanjut saja. Mangga silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, puji syukur ya. Saya kemarin punten nih ke pengajian Riyadul Jannah ya. Pengajian Baitur Rahman, pengajian Al-Ikhlas ya. Kemarin nggak bisa berangkat karena capek kayaknya. Masya Allah, nggak biasa makan es jadi aduh, nolaknya nggak enak juga. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah ya. Pemirsa Bandung TV, karena ini banyak minta diulang silaturahmi ya. Jadi silaturahmi itu menghubungkan kasih sayang. Allahu Akbar. Masya Allah. Yang ujungnya dari silaturahmi itu adalah kebaikan. Isolu ma'amkana anil khair, menghubungkan sesuatu yang berujung kebaikan. Wadapu ma'amkana anil syar, menolak sesuatu yang berujung kejelekan. Berarti silaturahmi itu tidak semua harus kita hadiri. Tergantung lihat agendanya. Kalau ujungnya kebaikan, harus datang. Kalau ujungnya malah menimbulkan permusuhan, jangan. Karena itu silaturahmi bisa mencarikan suasana yang asalnya bermusuhan jadi tidak bermusuhan. Begitu penting silaturahmi, sampai pernah ada riwayat Nabi Musa itu didatangi oleh kelompok orang, Pak. Karena sudah berdoa berhari-hari nggak turun-turun hujan. Akhirnya mungkin bahasa saya, Musa, engkau kan bisa berdialog langsung dengan Tuhan. Masya Allah. Coba tanyakan gitu kan. Kenapa doa ini belum diijabah? Akhirnya kenapa Tuhan ini dia berdoa minta hujan nggak turun-turun hujan? Akhirnya Allah berfirman, di antara yang berdoa itu ada yang bermusuhan. Allahu Akbar. Dia belum pacantel kata orang Surabaya. Dia belum saling memaafkan, belum meminta, belum memberi maaf. Sehingga dia berdoa khusyuk dalam doa, tapi memperpanjang permusuhan. Padahal hanya 2 orang. Coba, 2 orang yang bermusuhan, sampai doa yang ribuan itu nggak didengar oleh Allah. Allahu Akbar. Itu dampaknya luar biasa. Masya Allah. Terus gimana solusi kami? Allahu Akbar. Coba keluarkan yang bermusuhan itu, harus saling memaafkan dulu. Akhirnya cerita singkatnya terus terjadi saling memaafkan. Bingung kan, dipanggil siapa yang baru sedang parseak gitu kan? Akhirnya masing-masing pada datang. Pada Nabi Musa, salah satunya adalah si A dengan si B lah. Memang ada masalah, kami dendam. Kalau kami memaafkan, pasti dendam tidak akan hilang. Terusnya gitu. Ditangguhkan lagi. Akhirnya doa tidak dengar. Cerita singkatnya, terjadilah saling memaafkan. Engkau tega katanya. Gara-gara engkau bermusuhan, ratusan bahkan ribuan doa tidak dengar oleh Allah. Masya Allah. Akhirnya 2 orang ini merenung, dan alhamdulillah islah, rekonsiliasi, saling memaafkan, maka saat itulah hujan turun kembali. Tadi 2 orang saja berselisih ya, baik berselisih paham itu entah urusan harta, entah urusan ada dendam masa lalu. Ini nggak kebayang tadi ya, negeri kita ini yang berselisihnya itu mungkin sudah bukan tiap hari lagi, dari zaman-zamannya agak sedikit, kalau kita kaitkan dengan ini agak wajar ngelihat kondisi bangsa yang makin hari makin makin semrawut lah gitu tadi ya. Ya salah satu juga bisa jadi tadi, apalagi dari sisi kosmologi agama itu melihat hal-hal yang kayak gini. Menurut saya di rumah luar biasa ini. Sebelum kayak mau lanjut gini tadi, kan Nabi Musa tuh bisa berdialog langsung dengan Gusti Allah. Seandainya ada pemimpin kita yang agak sedikit punya makom tertentu yang bisa
komunikasi secara ini gitu tadi ya. Mungkin juga ada ketika banyak yang deadlock, banyak yang buntu gitu tadi ya. Kalau komunikasinya lancar dengan Gusti Allah, memberitahukan lewat rakyat, bisa lewat DPR yang lain-lain. Saya pikir hal-hal kayak gini akan begini. Coba tadi gimana tanggapannya? Jadi ada yang disebut dengan basirah ya. Allahu Akbar. Basir itu penglihatan batin. Penglihatan jasmani itu namanya basir. Adanya basirah. Basirah itu penglihatan rohani lah. Ya. Ada orang yang pulang dari Jakarta, dia cerita Jakarta. Wajar karena baru pulang dari Jakarta. Tapi ada orang yang tidak pernah ke Jakarta, dia cerita tentang Jakarta. Dia disebut dengan basirah. Walau alam bisa apakah ada kondisi sekarang ini orang-orang yang langsung berdialog dengan Allah. Allahu Akbar. Karena indikasinya sangat banyak ya. Walaupun tidak kelihatan, semua bisa melihat. Ya. Karena wal fuad kullu ulaika kana anhu masula. Bisikan hati saja Allah itu tahu. Ya Allah. Ini hatinya sedang dengki, sedang hasad, sedang benci. Allahu Akbar. Bisa dibayangkan dua orang bermusuhan saja, bisa ratusan doa nggak didengar. Allahu Akbar. Makanya janganlah bergaul dengan orang yang suka bermusuhan. Luar biasa. Itu mayat juga ani doa. Sesuatu yang menghalangi doa. Makanya penting silaturahmi itu. Masya Allah. Karena akan mencairkan suasana. Luar biasa. Akan menguraikan benang kusut. Sekaligus juga akan menyambungkan yang terputus. Ada istilah Sunda ya. Mual wawuh mun pajauh. Mual geget mun teu padeukeut. Ya kalau kita jauh terus gitu ya. Inna al-dahik alal mu'min min jumlati junubi kabair. Termasuk sejumlah dosa besar itu senyum sinis saja. Ya Allah. Kepada semua mukmin termasuk dosa besar. Makanya Nabi pernah ada sahabat yang ngadu ya Rasulullah, orang ini pasti dijabah doanya. Depanmu tajam sampai wow. Usud kata Nabi, fa anna yustajabu lidhak. Enggak mungkin doanya dijabah. Karena banyak tetangganya yang sakit dengan lidahnya. Ya Allah. Banyak temannya yang sakit dengan ucapannya. Allah. Banyak saudaranya yang sakit dengan perkataannya. Selama orang yang disakiti belum memaafkan, selama itunya doanya nggak didengar. Makanya ternyata doa itu nggak cukup khusyuk ya, nggak cukup panjang, nggak cukup yakin. Tapi kita harus menertibkan administrasi sosial. Luar biasa, Masya Allah. Karena penting itu. Makanya silaturahmi itu penting, mempercepat doa diijabah. Makanya ada orang ya, saya kembali silaturahmi beberapa tempat, Pak RW saya bilang datang semua nih. Ntar 20 menit lagi katanya. Itu udah batas maksimal kan. Undangan jam 9 ya, mulai jam 10 ya, 1 jam. Ternyata ada yang nggak pernah datang. Ya. Padahal kalau kita keliling ke tiap rumah, mana ada waktu untuk itu ya. Ya. Dengan ngumpul di satu ruangan, diakhiri dengan bersalaman, wah itu luar biasa. Masya Allah. Karena ad-dinul mu'amalah, agama itu kan hubungan yang harmonis. Ya. Tidak mungkin keharmonisan ada tanpa silaturahmi. Jadi kalau gitu, hanya orang yang rugi, hanya orang yang merugi sebetulnya, orang yang silaturahmi. Karena ternyata bisa mempercepat doa kita diijabah. Sampai Nabi mengatakan, bila ingin nyambung dengan Allah, maka sambungkan dirimu dengan semua manusia. Luar biasa, Masya Allah. Itu luar biasa, menentukan. Karena hablum minallah itu tidak cukup. Kita harus hablum minanas juga. Begitu Pak. Baik, bergetar ya pemirsa di rumah ya, karena lagi-lagi tadi juga Pak Muhtar bilang hablum minallah juga tidak cukup ya, hablum minanas apalagi di tengah kondisi bangsa yang harus semakin merekatkan gitu ya. Baik, lanjut lagi pemirsa, nanti kita akan lanjut kembali ya setelah melihat beberapa pesan berikut. Terima kasih, silakan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa sekali ini ya, di hari Rabu tanggal 8 Mei ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah, mendapatkan maghfirah, mendapatkan ilmu tentu saja gitu ya. Kita akan lanjut kembali, tapi masih di line telepon yang sama ya pemirsa di rumah di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Jadi pemirsa di rumah nanti bisa konsultasi ke beliau, tentu saja kondisi beliau sedang sehat, kondisi beliau juga sedang sempat atau sedang gitu ya. Jadi bisa interaktif, bisa konsultasinya langsung lewat beliau aja langsung. Kita akan lanjut kembali. Akhir-akhir ini kan terutama pasca Pilpres
sengkarut hubungan masyarakat, hubungan masyarakat kita lah tadi ya, hubungan masyarakat lokal itu, hubungan masyarakat antar tetangga yang lain-lain, karena perbedaan pilihan, perbedaan yang lain-lain. Apalagi juga di atasnya sana juga masih terus mencari konsolidasi katanya menurut mereka ini. Kan hal yang kayak gini juga membuat masyarakat kita juga jadi, ini gimana sih katanya, kapan pembangunan harus dimulai, terus kemudian ada yang diajak, ada yang mau, ada yang enggak. Ini juga membuat, ya itu tadi ketika disambungkan dengan silaturahmi, sampai sejauh mana silaturahmi antar pemimpin kita bisa membawa dampak atau membawa ekses yang bagus kepada masyarakat kita tadi. Ya, dalam Quran tuh gini, wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah engkau seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih. Jadi seperti aja nggak boleh. Seperti aja nggak boleh. Seperti berselisih. Seperti berselisih, seperti bercerai-berai nggak boleh. Ya Allah, ada apalagi vulgar tadi ya, sudah vulgar, sudah jelas-jelas. Ya. Masya Allah, Allah. Seperti aja nggak boleh. Seperti berselisih. Allah. Duduk umpamanya berjauhan. Ya. Itu segera jadi terlihat dari luar ya, itu jadi kayak seperti ya. Allah. Seperti bercerai-berai nggak boleh. Karena ternyata rahmat Allah itu dengan orang-orang yang silaturahmi. La tunjau rahmat illa min sakin. Tidak akan dicabut rahmat Allah kecuali kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Allah. Makanya la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Apapun alasannya. Karena saat itu rahmat Allah sedang tidak ada dalam dirinya. Makanya apakah orang itu dapat rahmat Allah atau tidak? Lihat dia merahmati atau tidak. Kalau dia sangat mati, nyaah, dede, kasih sayang. Sampai dalam Quran, fabima rahmati minallah lintalahum. Disebabkan oleh rahmat Allah, engkau berlemah lembut sama siapapun. Kalau lemah lembut, ramah sama itu, tidak orang dapat rahmat Allah. Kalau orang nggak dapat rahmat Allah, pasti kesannya itu abasa wa tawala. Ya bertemu tapi ngabalir. Bermuka masam. Bermuka masam. Kalau lihat Quran itu abasa wa tawala. Manyun balik ngabalir gitu. Allahu Akbar. Dan itu orang-orang yang tidak akan mencium harumnya surga. Sedangkan harumnya surga itu akan tercium 100.000 tahun perjalanan. 100.000 tahun perjalanan, Allah Akbar. Tapi memang kalau Quran itu membalik ngeinin analogi itu luar biasa tadi ya, membuat kita jadi saking jauhnya lah itu ya, Allah Akbar. Akan mencium harumnya surga. Karena ya Allah saja sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Artinya harumnya aja enggak tadi ya, apalagi ke surga benernya tadi ya. Dia tidak akan mencium harumnya surga. Berarti betapa rugi orang yang tidak silaturahmi. Masya Allah. Saya lihat yang silaturahmi itu ada yang mengunjungi, ya. Ada yang dikunjungi. Mereka pakai kapal laut 3 hari 3 malam. Oh, ada apa kok? Sampai jauh-jauh ingin ketemu dengan Mang gitu ya, ingin ketemu dengan Uwa gitu, ingin ziarah ke makomnya. Bela-belaan sampai sengsara tengah jalan kan. Allah. Karena perjalanan umroh saja nisful azab, setengah azab. Setengah azab, Allah. Jadi perjalanan itu pasti setengah abad. Capek luar biasa. Tapi demi silaturahmi dia pergi. Allah. Makanya saya kaget kalau orang satu kampung, satu RT, jeung Mang, jeung Uwan, sampai kata wawuh gitu. Itu kebayang gitu. Makanya orang-orang yang silaturahmi katanya, yashrah sadra, semakin lapang hatinya untuk menerima lain dan mengakui kekurangan dirinya. Luar biasa, Mas. Semakin lapang gitu ya. Tidak sulit. Ya. Tidak sulit. Dan ternyata semakin sering silaturahmi, semakin lapang juga menerima yang diterima orang-orang lain. Ya. Jadi yang namanya iri dan itu nggak ada. Bahkan dia akan gembira bila saudaranya itu mendapatkan kebahagiaan. Itulah buah silaturahmi. Karena silaturahmi kan menghubungkan kasih sayang. Jadi tidaklah dinding pemisah. Ya. Era benghar nggak bisa. Ya. Kalau merasa kita lebih rezeki, ya kita yang mendatang. Jangan sombong kata. Ya. Karena ternyata orang-orang yang gila dengan dunia, salah satu cirinya adalah memutuskan silaturahmi. Luar biasa. Meskipun termasuk dalam hal perbedaan mazhab tadi ya, perbedaan organisasi tadi ya. Karena biasanya perbedaan organisasi, perbedaan mazhab agak kekeh-petekehnya karena merasa bahwa agama ajaran dia yang paling benar itu kan juga, apalagi kan perjalanan beragama seseorang itu kan beda-beda tadi ya. Beda. Dan dia mengklaim bahwa ini tuh adalah yang benar, apalagi gurunya satu gitu tadi. Bagaimana kayak gitu. Makanya orang-orang musyrik dalam Quran itu al-musyrikuna minal ladzina faraqu
dinahum kullu hizbim bima ladayhim farihun. Orang musyrik itu berharap Islam itu pecah beberapa organisasi. Kullu hizbim bima ladayhim farihun, dan diharapkan merasa bangga dengan organisasi masing-masing. Dan itu kalau terjadi, setan senang. Makanya ikut ormas silahkan, tapi hindari fanatik ormas. Luar biasa. Cari kebaikan yang banyak, silahkan, bagus. Tapi jangan merasa paling baik. Dan faksi-faksi ini atau pecahan-pecahan lah ya kayak ini. Ini sebenarnya juga dari zaman dulu juga sudah terjadi tadi ya. Sudah terjadi. Kabilah-kabilah kalau zaman dulu tadi. Ya. Coba tadi ada ini. Makanya dulu di Mekah itu sholatnya 4 kali tuh. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali itu ya. Tahun 30 sekian lah ada musyawarah besar, hasilnya sekarang. Ya Allah. Dulu sampai begitu, karena mereka juga menghormati, karena begini ada dalilnya, begini ada dalilnya. Satu-satunya cara ya saling menghormati. Sekarang sudah mencair lah. Saya dengar tadi malam ada orang NU ceramah di Muhammadiyah gitu kan. Orang Muhammadiyah ceramah di NU, sampai ada pertanyaan, apa bedanya NU Muhammadiyah gitu kan. Sampai nyeleneh itu jawabannya. Kalau di NU Gus katanya. Kalau di Muhammadiyah guys. Gitu. Allah Akbar. Bagus ini. Jadi adilul muamalah. Agama itu hubungan yang harmonis. Luar biasa. Makanya cari guru yang banyak sehingga kita tidak fanatik satu guru. At-turuqu ilallah ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak lapas makhluknya. Karena itu kalau bagi orang awam silaturahmi itu rusak karena fanatisme mazhab. Fanatisme kelompok. Itu terjadi karena dia nggak mau mencari ilmu di luar kelompoknya. Bahkan ada kelompok takfiriyah ya. Takfiriyah itu yang mengkafirkan di luar kelompoknya. Bahkan dianggap halal mencuri barangnya. Itu bahaya itu. Dia misalkan gini tadi ya, apalagi kalau udah didasari ada kebencian dalam tanda kutip tadi ya, yang itu sudah bawa dari gurunya kebencian yang lain-lain, sehingga apalagi dia jadi karena yaitu tadi karena pergaulan juga sempit, karena ininya. Jadi yang ke bawah tuh yang dipikiran yang keluar dari itu terus tadi kadang-kadang tadi jadi hal kadang-kadang. Insyaallah. Jadi memang Islam itu sangat luas ya. Kita hanya sampai ilmunya apa kulo bid'ah, hadisnya itu dolalah binar. Dolalah kesalahannya itu. Tapi kelompok lain hanya sampai inamal amal biniat. Ternyata ormas lain menerima juga ilmu tentang waris, tentang nikah. Ya tugas kita adalah mencari ilmu. Dan kita harus merasa jadi gelas kosong. Ya, siapapun yang ngisi diterima. Jangan merasa penuh terus. Saya waktu pertama kali ke Madinah mencari masjid Imam Bukhari itu. Karena waktu itu saya baca dalam sejarah, beliau itu sampai menjual asetnya demi mencari ilmu di Madinah. Luar biasa. Sampai diabadikan bentuknya masjid. Jadi gurunya sangat banyak Imam Bukhari. Itulah sebabnya hadis-hadis Imam Bukhari itu sahih rata-rata. Karena sangat teliti, luas literaturnya, luas gurunya, dan sangat toleran. Luar biasa. Dan tolerannya luar biasa. Nah ini juga penting tadi ya, toleran gitu tadi ya, karena banyak hal ya, banyak orang-orang sekarang apalagi sengkarut pasca pilpres ini toleransi agak nol gitu tadi. Jadi pokoknya gitu tadi. Kayak aparatur gitu. Pokoknya gitu. Rasul ilmi al-mudarrah, puncak ilmu itu toleransi. Masya Allah. Makin tinggi keilmuan seseorang, makin toleran dengan siapapun. Saya lihat orang-orang yang luas ilmunya nggak pernah jelekin orang. Masya Allah, luar biasa. Nggak pernah jelekin orang. Yang ilmunya nggak luas biasanya menjelekin orang. Bahkan hanya beda dikit langsung berani membid'ahkan. Yang ujungnya itu ya bid'ah. Kesananya bisa ada ormas baru, ormas bid'ah. Nanti jadi saya lihat, ya saya senang lah kalau orang-orang yang kajian di mana-mana. Tapi jangan lupa kali-kali lah TNU kajian ke Muhammadiyah, Muhammadiyah kajian ke Persis. Itu terus, bahkan perlu kalau tukar literatur ya. Saya suka senang kalau ada orang mencari ilmu tuh di mana-mana, majelis taklim ini. Gimana Bu hasilnya? Aduh, alhamdulillah Ustaz kan. Ilmu saya jadi luas, minimal saya tidak menjelekkan orang lain. Luar biasa. Minimal ya. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Tentu saja banyak pertanyaan yang harus kita bahas ini, banyak sekali ya. Mudah-mudahan kini kita bisa semua ya. Sebelumnya kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Terima kasih, silakan pemirsa.
Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Mudah-mudahan ini waktunya sempat. Pak Ustadz, ini gimana nih di 993 katanya silaturahmi yang mana sih yang mesti diprioritaskan? Karena takut nanti ada yang malah jadi menyinggung, malah jadi berselisih nantinya itu. Iya. Ada istilah silaturahmi mamanis ya. Itu yang hubungannya dengan pernikahan. Ada papait yang hubungannya dengan kematian. Ini termasuk harus didatangi. Ya. Yang kedua, isalu ma'amkana anil khair, menghubungkan sesuatu yang berujung kebaikan. Ya. Jadi prioritas utama adalah kebaikan. Wadabu ma'amkana anisyar, menolak sesuatu yang berujung kejelekan. Jadi mana yang menimbulkan kebaikan itu yang kita datangi. Istilah hadis itu miftahanil khair, pembuka kebaikan. Al khair itu bisa berarti kebaikan. Al khair bisa berarti bisnis. Al khair bisa berarti harta. Al khair bisa berarti sehat. Jadi silaturahmi yang menyehatkan, yang bisa mendatangkan rezeki, sekaligus juga silaturahmi itu yang menimbulkan keakraban. Jadi tidak semua silaturahmi kita datangi. Kok kelihatannya maranyun KB. Iya. Malah jadi ruwet malah dengan datang malah tambah sakit hati. Sedangkan silaturahmi itu kan menumbuhkan kasih sayang. Jangan menimbulkan konflik gitu kan. Jadi silaturahmi yang mana yang paling diutamakan? Yang melahirkan kebaikan. Baik untuk dirinya, baik untuk orang lain. Begitu. Saya pikir clear ya pemirsa di rumah ini. Jadi kalau ujung-ujungnya tidak baik, ya mendingan jangan gitu. Karena ya kita juga perlu menjaga hati juga tuh ya, daripada kita juga jadi malah ke bawah sakit nanti yang lain-lain. Lanjut lagi tadi di 351 ini. Ini dapat tips dari beberes masjid katanya tadi. Ini gimana? Apakah halalan thayyiban atau gimana katanya itu? Ya mudah-mudahan kalau pemberian karena prestasi. Saya pernah lihat ya ada satpam atau apa ya, satpam satu masjid, ada tas ketinggalan, ternyata di dalamnya ada uang berapa puluh juta kalau nggak salah. Hanya dikasihkan ke satpam kan oleh marbot masjid ini. Diumumkan di media, datanglah yang punyanya datang. Saya nggak nyangka katanya, jujur itu kamu katanya. Ini bukan apa-apa nih kata, tanda terima kasih. Dikasih berapa? 2 juta apa 3 juta. Dan itu pemberian karena prestasi. Dan itu boleh. Sekaligus musyakarah, tanda terima kasih. Karena telah menyelamatkan uangnya, sekaligus juga menunjukkan bahwa dia seorang yang amanah. Luar biasa, Masya Allah. Ternyata kalau orang nggak benar kan itu bisa dicuri itu. Dan itu pernah dalam satu hadis Nabi mengatakan, orang baik itu lihat amanah tidak. La dina limala amanatalah. Tidak ada agama bagi yang tidak melaksanakan amanah. Luar biasa ini. Bayangin coba tidak ada agama sampai bilang berarti tidak ada agama tuh mendingan jangan beragama kalau tidak beramanah tadi kayak yang ya luar biasa ini apa diksi tidak ada agama kalau tidak ada amanah ini kayak yang sepele tetapi eksesnya luar biasa ya timbangnya Masya Allah luar biasa. Lanjut lagi. Tadi ini di 382 nih. Apa hikmah Rasul suka nyuci pakaian sendiri katanya? Hikmahnya sangat banyak ya. Allahu Akbar ya Allah. Satu adalah memuliakan. Karena punya istri harus dimuliakan. Katanya kemuliaan seorang suami tergantung memuliakan istrinya. Sebaliknya kemuliaan seorang wanita tergantung memuliakan suaminya. Ma akraman nisa ila karim wala ahnahunna ila laim. Nah, tidak ada laki-laki yang memuliakan istrinya kecuali laki-laki yang mulia. Tidak ada laki-laki yang merendahkan isinya kecuali laki-laki yang rendah. Masya Allah. Satu itu, memuliakan. Dan tugas kita adalah memuliakan. Karena kehadiran Islam itu memuliakan kaum wanita. Karena zaman jahiliyah itu wanita nggak ada harganya. Luar biasa. Kedua, ngasih contoh lah kalau buat saya mungkin. Ngasih contoh untuk para suami. Luar biasa, Masya Allah. Saya pun juga jadi berkaca karena saya belum pernah nyuci ini. Luar biasa, Masya Allah. Saya kemarin selama sakit 2 minggu nggak nyuci sendiri ya. Saya minta maaf sama istri. Biasanya kan nyuci sendiri ya. Allah Akbar. Nyuci. Masya Allah. Dan itu bagian dari ajaran agama. Karena punya istri berarti punya pembantu yang baru. Luar biasa, Masya Allah. Selama masih kita kerjakan sendiri. Ini tugas istri. Kita bisa, ya udah kerjakan Masya Allah. Jadi rumah itu bukan saya tapi kami. Luar biasa. Kita lihat para suami yang memuliakan istrinya dengan meringankan pekerjaan istrinya. Itu di penghujung hidupnya betul-betul husnul khotimah. Allah. Saya pernah umrah Pak Gung. Masya Allah. Saya dengar sendiri, pokoknya mama jangan ambil makan.
Bapak udah niat katanya selama umroh tuh Bapak yang ambil makan. Jadi kalau makan tuh piring 2. Untuk dia, untuk istrinya. Pas mikot dari Bir Ali itu perjalanan tuh batu ya. Batu. Ternyata kayaknya parah itu. Saya bilang, Pak, Bapak istirahat di kamar, nanti Ibu tawaf dulu, tawaf umroh ya. Nanti begitu beres, langsung Bapak tawaf. Jadi menjaganya tidak sekalian tawaf. Berangkat, kemudian pulang udah meninggal suami. Ya Allah. Dan ternyata di tanah haram lagi. Jalan-jalan pakai ihram. Dan saya jadi saksi betapa baiknya dia kepada istrinya. Masya Allah. Sampai sekarang Masya kalau ada pertemuan keluarganya selalu jadi kutipan untuk keponakan-keponakannya. Tuh lihat si Wa gitu kan. Tuh lihat si Ma meninggal di Mekah, melayani istrinya, dan selama rumah tangganya tidak pernah membentak berantem dengan istrinya. Dan itu yang dalam hadis itu memuliakan. Jadi itu Masya Allah. Rasul ngasih contoh sama kita. Karena punya istri bukan berarti punya pembantu yang baru ya gitu. Luar biasa, ini keren banget ini. Punya istri bukan punya pembantu yang baru. Allahu Akbar. Ini saya pikir juga ya termasuk karena apa, berdakwah itu bukan sekedar ke ini, termasuk jadi kita jadi balik lagi ke diri sendiri, karena luar biasa banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki, luar biasa. Dan ternyata ya Baiti Janati itu satu suami buat istri, buat suami istri itu surga. Anak itu aturuku ila jannah, jalan menuju surga. Ya, seluruh pengorbanan untuk anak itu jalan menuju surga. Kalau mantu itu zinatul jannah, apa? Perhiasan surga. Orang tua itu permata surga. Kalau mertua mutiara surga. Itu disebut dengan Baiti Janati itu. Kan, aduh, saya jadi gimana ya? Karena ya itu tadi tuh ya, kita ternyata satu keluarga besar, saling beririsan, saling kompak, kerjasama. Masya Allah tadi ya. Oh, iya. Ada permata, ada mutiara, ada perhiasan, ada Masya Allah. Bahkan cucu itu Riyadul Jannah, taman surga ya. Ya Allah. Jadi itu yang disebut dengan Baiti Janati. Dahsyat banget tadi. Rumahku adalah surgaku. Jadi kalau kenapa dalam Islam itu idza qasara al-abdu bin nikah ibtalahu bil hammi kan. Siapa yang menangguhkan pernikahan sudah ada pasangannya, maka tunggulah bencana kesedihan. Allah. Karena dia menangguhkan surga kan. Ya. Kalau udah ada pasangan sudah nikah. Karena dia meraih surga. Nah, karena itu jangan kotori surga itu dengan saling menyakiti. Luar biasa. Suami jangan nyakiti istri, istri yang nyakiti suami, begitupun anak. Semua jadi satu keluarga itu satu kesatuan yang memancarkan kasih sayang. Makanya ketika ditanya Nabi, ya Rasulullah, apa ciri Baiti Janati itu gitu kan? Kata Nabi gini, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babarikin. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan kepada rumah mereka pintu kasih sayang. Luar biasa. Ukuran pertama itu kasih sayang. Kasih sayang. Bukan konstruksi rumah, bukan berapa deposito, bukan berapa mobil, berapa luas taman, berapa luas kolam renang, bukan. Kasih sayang. Dahsyat. Utama itu. Dan luar biasa tadi ini, karena Baiti Jannati, rumahku surgaku. Surga identik dengan rumah, surga identik dengan keluarga. Makanya apa, ya lagi-lagi kita harus benar-benar menjaga keluarga ini secara utuh, secara baik. Ya memang godaan di luar sana luar biasa tadi ya. Iya. Bahkan sampai ada yang bilang gini katanya, zaman sekarang itu, kalau zaman dulu katanya laki-laki lebih mudah nikah lagi atau mencari pasangan lagi gitu. Kalau zaman sekarang perempuan yang agak lebih mudah, karena banyak di TikTok, banyak bergelendang, jadi mengundang syahwat laki-laki yang lain-lain, sehingga perempuan itu jadi agak mudah, lebih ibaratnya teknik marketingnya jadi lebih ini gitu tadi ya. Nah justru laki-laki malah lebih agak ngedrop itu tadi ngelihat. Allahu Akbar, ya Allah, Masya Allah. Ada kelompok namanya underground society. Itu komunitas perempuan yang suka goda laki-laki. Ya Allah, Allahu Akbar. Waduh, ini menjadi warning banget nih bagi laki-laki ya, karena ya itu tadi, godaan kita semakin dahsyat ya di tengah zaman teknologi yang begitu vulgar gitu ya. Sekarang semua begitu luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua dapat lindungan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjut lagi tadi ya. Pemirsa di rumah, ini masih banyak banget ini pertanyaan, dan tentu saja masih ada satu segmen ke depan. Kita lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Mangga, silakan. Itu tadi.
Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita manfaatkan betul ya 15 menit ke depan, ini satu segmen terakhir ya. Kita akan coba lagi mulai. Pak Ustadz, tadi juga nyambung lagi tadi ya. Mohon penjelasan yang lebih secara rinci lagi tadi, kriteria baiti janati katanya tadi. Yang lebih menyeluruh, yang lebih spesifik. Baiti janati itu ukuran pertama kasih sayang. Ya. Itu. Kasih sayang itu pokoknya itu harga mati tadi ya. Harga mati. Terlepas beda mahjab nanti beda juga latar pendidikan kan itu juga kadang-kadang kan. Iya, terjadi. Jadi itu harga mati. Jadi suami istri kasih sayang, kakak beradik kasih sayang. Kalau sudah mulai kakak beradik ribut, itu kehilangan surga. Antar mantu ribut, antar cucu ribut. Tepiralah lamun gede warisan teh. Ya Allah. Ada kakak beradik sampai 19 tahun ya. Allahu Akbar. 19 tahun tak? Tidak tegur sapa. Ada antar mantu sampai 8 tahun. Antar cucu hanya 8 tahun. Perebut rumah aja gitu. Makanya indikasi apakah dia seorang pemimpin yang baik atau tidak, lihat bisa nggak memimpin keluarganya. Makanya orang sukses bukan di luar, di rumah. Mampu nggak dia menciptakan surga di rumah itu. Luar biasa ini. Yang kedua, karena kasih sayang, maka orang tua tidak boleh menganak emaskan salah satu anak. Tidak boleh. Hadisnya ini, akrimu auladakum, muliakan anak-anak kalian semua. Jadi anak-anak kalian, apapun bentuknya, apapun prestasinya, mungkin ada kelainan secara fisik, tetap dimuliakan. Karena kasih sayang itu akan hilang salah satunya karena dianak emaskan salah satu anak. Karena bungsu ya, karena nunggal, karena cikal dan sebagainya. Tapi kalau pemberian penghargaan karena prestasi dibolehkan. Pokoknya dalam ritual dia hatam Quran, kasih motor, itu lain lagi itu ya, karena prestasi. Jadi bila di rumah kakak beradik sudah tidak tegur sapa, apalagi grup-grupan itu, grup AB, grup CD terus hanya para saya, nauzubillah, itu kehilangan surga. Allahu Akbar ya Allah. Satu. Yang kedua katanya jarun solihun ya. Baiti jana itu punya tetangga yang soleh. Ya Allah, ini juga itu kayak yang sepele tadi ya. Kita tidak punya tetangga. Kita tidak akan nyenyak tidur bila tetangga nggak baik ya. Saya sering dapat WA, tadi dapat WA. Saya buka warung Pak, kata. Hanya komunikasi dengan tetangga. Jadi warungnya itu produknya sama, tapi bukanya beda, tutupnya beda. Bagus saya bilang. Jangan ada konflik dengan tetangga, karena tetangga itu nyawa buat kita. Luar biasa, Masya Allah. Satu saat kita selamat gara-gara tetangga. Tapi jangan lupa, satu saat kita bisa celaka gara-gara tetangga juga ya. Allahu Akbar. Satu serang banyak tetangga yang bantu ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau ada sini satu tempat, satu orang, hitung aja. Ternyata yang sayang lebih banyak, tenang aja. Gitu ya. Karena nggak akan mungkin sempurna aja, karena nggak akan mungkin senang banget semua. Ya nggak mungkin. Ada aja, karena rumusnya likuli zini mati masudut. Tiap dapat nikmat pasti yang dengki. Aneh ya. Itu kayak hubungan kasualitas yang tidak bisa diini kan tadi? Nggak bisa dihindari. Allahu Akbar ya Allah, Masya Allah. Sampai Harun Al-Rasyid kan cerita ya. Ya dia nabung ingin beli kendaraan, beli kuda ya. Iya. Dengan anaknya beli. Udah gimana caranya Pak? Udah bapak aja yang naik katanya. Ada anaknya yang nuntun. Kata tetangganya, dasar orang bodoh katanya. Harusnya katanya anak naik, bapak yang nuntun. Masya Allah. Besok yang dibalikan, anak yang naik kan, bapak yang nuntun. Kata tetangganya, dasar anak durhaka katanya. Allah Akbar. Hanya kata anaknya, Pak urang tungtung naik keduaan. Itu sampai dituntun kuliah untuk berdua ya. Luar biasa. Kata tetangganya yang hasad itu, dasar orang bodoh katanya. Di mana-mana pun beli kuda untuk ditunggangi. Komennya jelek aja, karena kebencian tuh kayak kacamata hitam. Akhirnya kata anaknya, orang jual Pak, pusing katanya. Dijual aja. Kata tetangga yang hasad, dasar orang kikir katanya. Jual nggak bagi-bagi gitu. Jadi ternyata komennya tuh jelek aja. Dan gini kan hasad itu saya pikir apa ya, kan sampai diabadikan di Quran atau bahkan juga Rasul itu dulu sampai di ini tuh kan hasad aja. Ini kan kecil banget tadi ya, kayak yang apa menyelinap di bawah ini kan agak-agak gimana tadi ya. Sesuatu yang pasti ada tadi ya, orang-orang yang hasad ini tadi. Dan bahkan Nabi mengatakan ini, Iyakum wal hasad, jauhi oleh kalian hasad itu. Karena hasad itu yang akan memakan pahala kebaikan. Luar biasa, Masya pahala sholat diambil, pahala zakat diambil. Sering dihasad, nanti semua pahala kebaikannya hilang. Sampai ada riwayat gini, dibuka amal soleh, sholat ada, zakat ada. Lembaran berikutnya, saya nggak pernah mengerjakan amalan ini. Tapi kok ada di catatan amalan ini, kata malaikat,
dulu kamu dihasadi, tapi kamu nggak bisa melawan. Karena itu pahala kebaikan yang menghasadi kamu diambil serahkan kepada Ya Allah. Itu yang dalam hadis, jangan kau hambur-hamburkan kebaikan itu kepada orang lain dengan cara kebencian sama orang lain. Luar biasa. Puasa tuh begitu tuh. Sampai saya baca ya, wa min syarri hasidin idza hasad itu. Ya. Sebetulnya Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lain lah itu rejim ini mengakui Nabi itu orang baik. Orang baik, orang bersih, orang Iya. terpercaya, orang kualifat lah tadi. Wah, tapi karena hasad itu yang menghalangi. Luar biasa. Hasad Allahu itu yang Akbar. menghalangi. Makanya Allahu Akbar. sangat Masya Allah. besar pahala seorang bila mengakui kelebihan orang lain. Ya. Dan sangat besar pahala seorang bila mengakui dirinya ada kelemahan. Ya. Sampai pernah ada orang yang ada mobil bagus, Ya. mobil Alphard yang mahal ya. Dia mikirkan berapa bensinnya, berapa. Saya bilang, dia aja nggak pernah mikirin kita kok. Yang punya aja nggak pernah mikirin berapa bensin, ongkos. Nah, udah jadi nggak mikiran. Allah. Kalau orang sukses, satu cari nih kuncinya apa dia sukses. Ya. Kalau orang yang hasad biasanya jangan-jangan kan, jangan-jangan korupsi, jangan-jangan mencuri. Itu kalau sudah curiga sebelum apa-apa itu pasti ujungnya jelek. Jadi Tad, ada ini sebuah ketika berbicara tentang hasad atau ada sebuah nenek-nenek gitu Tad ya, yang berbicara matu dari hati katanya. Ku si A gitu. Nyeri hati pisan. Emang emak nyeri hatena kunaon? Pokok nama nyeri pisan. Nyeri pisan. Kumaha sih mas sampai bisa nyeri hati gitu? Nyata poho deui cenah. Nah itu tadi sampai saking ucapan dia yang sampai apa ya? Kadang-kadang juga yang di ini tapi mungkin kadang ngerasa ada pengalaman yang tapi Pahit ya. nah itu makanya tadi ya neteli atau hal tadi yang membahas tentang dendam itu harus benar-benar diini tadi ya, karena itu juga bisa ya cara ini juga dari penyakit hati itu bisa jadi ke fisik juga tadi ya, bisa jadi hal-hal yang lain sebenarnya tadi. Makanya dalam Quran tuh gini, wazul zilzalan syadida. Orang yang baik itu akan digoncangkan dengan ujian yang sangat berat. Allahu Akbar ya Allah. Makanya satu-satunya cara bila ada yang hasad sama kita, jawab dengan prestasi kebaikan. Oke. Umpama gini, pagi-pagi ada yang menyakiti udah sholat duha. Ya. Ada yang menyakiti sore udah baca Quran. Terus saja. Karena tumbuhan itu subur kan disiram dengan air yang kotor. Luar biasa. Terlalu banyak Masya orang yang Allah, sukses berawal Masya dari disakiti. Saya pernah ada yang, ya maaf ya, punten aja kalau, makanya tidak boleh menghina orang. Ya. Karena bila itu yang kau hina itu lebih mulia. Jangan menghina, sekalipun dia dari kampung gitu ya. Dari kampung, pendidikan juga ya pokoknya ngelihat dari pakaian, dari wajah, dari panggung tuh kayaknya tuh nggak ini lah ya, tapi bisa membalikan keadaan ya. Tadi kita miskin, jadi hidup kaget gitu ya. aja. Allahu Akbar ya Allah. Kasih sisa seorang Allahu gitu. Akbar ya Allah. Tapi ternyata gitu ya. Masya Jawab, saya masih dengar ceramah Pak Kirusan Iya. di Istiqomah. Ada yang menghina, ada yang memfitnah, tenang. Prestasi kebaikan. Terus saja prestasi. Dan ternyata betul itu. Asa yakun khairum minhum. Yang kau hina itu lebih baik. Betul itu. Karena satu saat akan terbalik. Karena watil kal ayam nudabiluha bainan nas. Hidup itu kan berputar. Oke. Dia Luar tidak biasa, selamanya ketawa. Masya Allah. Pasti ada Luar tidak ketawa. biasa, Masya Allah. Tidak selamanya siang itu siang, ada malam. Berarti satu saat episode sengsara harus hilang. Luar biasa. Makanya ada kemauan lah untuk berubah. Luar biasa ini keren banget nih pemirsa di rumah, karena kalau ada niat, ada kemauan keras, ada kemauan kuat, insya Allah lah semua bisa satu persatu bisa agak membereskan tadi ya. Itu baik. Baik pemirsa di rumah, masih ada waktu nih kurang lebih 6 menit, kita akan lanjut lagi tadi ya. Pak Ustadz, ini gimana nih menyikapi keluarga yang suka judi online nih 352 nih, atau judi dikasih tahu tuh takut marah, takut tersinggung karena ya kadang-kadang orang sedang kesenangan tertentu digenggaingkan tuh jadi agak ngamuk gitu tadi. Coba gimana tadi? Salah terima, dia salah ngotot. Allahu Akbar ya Allah, Masya Allah. Dan jangan lupa sekarang ini negara kita itu paling terbesar judi sedunia. Allahu Akbar. Ini sebuah fakta, ini sebuah kenyataan yang ya harus disikapi tadi. Iya, di seluruh dunia itu Allahu Indonesia nomor Akbar. pertama. Judi sekarang, Masya Luar Allah. biasa, Masya Nah, Allah. tugas kita tetap patuh aktif ya. Ya. Jadi rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika memerintah, santun ketika mencegah. Kalau baik, caranya baik, insya Allah Ya. tidak akan terjadi konflik. Termasuk juga tadi yang kejadian kemarin yang dimutilasi yang di Ciamis itu kan Ciamis. gara-gara anak itu judi online hampir, Judi online. hampir ratusan juta, dan Jadi- istrinya ngebela anaknya katanya tadi. Ya. Jadi suami ketika datang ini ngainin kambing katanya tadi,
udah mah anaknya salah dan ibunya juga malah ngebela anaknya, ini lagi pusing nyari duit ini, jadi wah udah jadi langsung gelap mata, langsung putus sampai dia jadi luar biasa. Coba tadi gimana? Jadi gini, judi itu dalam Quran tuh, dalam Quran tuh ya. Masya Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsun. Minuman keras, perjudian, muni nasib itu rijsun, sebutnya najis. Oke, najis. Dan ternyata miftahul adawah, apa? Dikunci permusuhan. Oke. Itu pasti kunci pertengkaran, kunci permusuhan. Miftahul fakir, kunci kefakiran. Oke. Bahkan kesananya itu ternyata Allahu Akbar. ya suddu an sabilillah, dia akan menghalangi jalan Allah. Allahu Akbar. Makanya bila perjudian merajalela, itu hati-hati. Pasti permusuhan akan terjadi. Bahkan puncak permusuhan adalah membunuh. Luar biasa. Dan kalau sudah judi, yang dibunuh siapa? Darah dagingnya. Dibunuh saja sudah dosa besar. Dalam Quran tuh membunuh satu orang pakaan nama qatalas jami'an, seperti membunuh seluruh manusia. Seperti membunuh seluruh manusia. Ini sudah dibunuh, dimutilasi, coba. Dan orang terdekat lagi. Orang terdekat. Ditawarkan dagingnya lagi. Ditawarkan dan itu udah dolim itu. Allahu Akbar. Dibunuh, dibiarkan. Allahu Akbar. Itu masih ada manusianya. Ya. Udah dibunuh, dimutilasi, dicor. Dijual lagi. Wah, itu udah gelap. Dan itu semua berawal dari salah satu perjudian. Nah, karena itu tugas kita gimana supaya lauk na benang, caina herang gitu kan ya. Mungkin dengan sentuhan yang bagus, dengan silaturahmi. Kalau toh dia ingin judi, ingin kaya, kita punya kasih modal. Karena ternyata lagi-lagi kepada masalah dunia. Ya. Sekarang ini di satu kabupaten di Jawa Barat ini, yang cerai tambah banyak karena judi. Jalan pintas. Saya yakin ya, saya yakin bukan hanya saya, pemirsa Bandung TV harus yakin bahwa Allah itu mengharamkan riba dan perjudian dan menghalalkan jual beli. Sampai Nabi bukan ini, jual apa saja, nanti Allah yang akan menggerakkan siapa pembelinya. Allahu Akbar. Dimanapun coba. Kalau lihat di toko-toko ya, ini toko berjajar, toko emas, tapi Allah ngasih rezeki berbeda-beda. Jualan kalian, karena Allah akan menggerakkan siapa pembeli yang datang kepadamu. Luar biasa. Harus yakin itu ya, harus yakin. Daripada gini terus, judi terus, bengar gara-gara judi. Luar biasa, apalagi ya saya pikir judi itu selalu menjadi ya hebatnya tuh mereka-mereka yang menjadi pengusaha ini judi online itu melihat pangsa pasar tadi ya, ngelihat bangsa kita kondisi sedang morat-marit orang sehingga menjadi jalan pintasnya menjadi ke online itu, judi online itu tadi. Dan ternyata bagus ya, saya telepon seorang, Ustaz ke rumah katanya, ada apa Bu? Ya ke rumah aja lah. Jadi anaknya itu salah gaul dengan komunitas judi. Ya Allah. Uang perusahaan 5M kepake. 5M lagi. Dan ternyata 80 karyawan terpaksa PHK. Coba, satu orang di 80 keluarga kehilangan mata pencarian. Itu dolim luar biasa. Siapa yang menghidupi satu orang, pakaan nama ahyanlah jami'an, supaya menghidupi seluruh manusia. Makanya judi itu kejam itu. Makanya jangan terlibat di situ. Pasti dampaknya jelek. Saya pernah ada tetangga sampai 4 rumah habis. Terakhir bahkan nauzubillah, anak gadisnya demi judi. Ya Allah. Hati-hati. Ya pemirsa di rumah ya, memang penyakit ya, judi itu penyakit, malas juga penyakit ya tadi itu tuh ya penyakit harus disembuhkan ya, harus disembuhkan. Baik, Tad, luar biasa Tad. Kita satu lagi ya, terakhir ini. Tad, ini gimana tadi ya, 212 nih. Di 848 dulu nih. Menjual tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris, Tad. Ini hukumnya gimana, Tad? Ini jadi gini. Terakhir, Tad. Yang namanya warisan itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Nah, bukan hanya jasad, termasuk peninggalannya kembali kepada Allah. Nanti Allah ngatur dengan waris. Jadi waris diatur oleh Allah itu sama dengan ibadah. Begitu meninggal dunia, yang punya almarhum akan bahagia di alam kuburnya bila ahli warisnya sudah menikmati warisannya. Ini dijual tanpa sepengetahuan ahli waris, jelas bukan menikmati kan, menyengsarakan di situ. Nah karena itu begitu warisan akan dijual, itu yang menjual bukan saya tapi kami. Yang membeli, yang menjual harus kami. Pokoknya Pak Agung ini beli tanah kami, Pak Agung tidak sendiri, langsung tanya sama adik saya, tanah sana. Baru ijab kabulnya semua hadir. Jangan sampai merasa untung sendiri, dari salah ngambil, sedang ngambil, dan ujungnya bohong.
Allah. Dan ternyata saya pernah menemukan 4, kalau nggak salah 3 laki, 1 perempuan ya. Yang paling besar sok ngatur. Ya. Biasalah gitu, tut. Tidak dibatikan. Dia paling besar uangnya. Adik-adiknya dikit-dikit. Karena dia dapat labakan dari jual belinya. Ternyata yang paling hancur, yang pertama, yang paling banyak. Makanya hati-hati, man jama'al mala bighairi haqqin. Siapa yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar, salahatullah, Allah akan menghancurkannya bilma'i dengan banjir, watin, gempa, wanar, kebakaran, wasyar, dan ketipu. Dan itu tuh kan kayak jalannya tuh kayak bakal terjadi aja terjadi. Itu kayak kita pemirsa di rumah aneh tapi nyata, layak dicoba. Misalkan kalau tidak percaya, memang bentuk uangnya zatnya sama tadi ya, misalkan 200.000 dengan 200.000, tapi ketika 200.000 dapat hal yang tidak benar dengan 200.000 hal yang benar, bakal beda dengan pemanfaatannya bakal beda meskipun zatnya sama kan, bentuk uang itu sama gitu, bibitnya beda. Masya Allah, Allahu Akbar. Iya gitu, makanya jangan coba-coba mengganggu uang warisan ya, itu hati-hati. Luar biasa ini. Orang itu bisa hancur karena menjual warisan tanpa sebutan yang lain. Kamu dikebawa ke sorangan itu nggak boleh. Nggak boleh mau kalau sorangan. Ya. Kita luar biasa, sayang sekali ini memang waktunya pemirsa di rumah ya sudah habis. Ya, saya pikir semua juga kita bisa mendapatkan pelajaran yang amat berharga ya di pagi ini ya. Mudah-mudahan semuanya pemirsa di rumah bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat nanti, insya Allah gitu ya. Kita petuah-petuah dari beliau ini. Kita kasih kesimpulan sama doa mengatakan. Pemirsa Bandung TV, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, silaturahmi. Masya Allah. Siapa yang ingin disehatkan, silaturahmi. Masya Allah. Siapa yang ingin husnul khotimah, silaturahmi. Masya Allah. Siapa yang diijabah doanya, silaturahmi. Amin, ya. Silaturahmi itu termasuk cara untuk mendapatkan ridha Allah. Sa'duribat alimudillah ayna masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia akan ditimpa bencana di mana saja berada, kecuali yang berhubungan dengan Allah dan menjalin silaturahmi. Luar biasa. Masih suasana silaturahmi, yang diundang silaturahmi oleh teman, oleh sahabat, sempatkan, karena tidak tahu bahwa ini silaturahmi terakhir kalinya. Allahu Akbar, ya Allah. Semoga itu dilapangkan waktu, diberikan kesempatan selalu silaturahmi dengan siapapun. Badiru, kata Rasul, segera kalian silaturahmi, fa innal bala'a la yatahatta. Sesungguhnya bencana tidak bisa melangkahi silaturahmi. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, mudah-mudahan ya Rabu depan kita ketemu kali. Kita masih ada umur, masih ada waktu dan juga sehat ya. Mudah-mudahan. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa ya. Pasti banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.